Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi sampel dan populasi. Untuk sampel sendiri merupakan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan populasi sendiri memiliki arti yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Dan satuan tersebut dinamakan unit analisis, yaitu contohnya berupa orang ataupun benda. Jadi kan setiap orang ataupun benda kan memiliki karakteristik sendirinya. Dan nantinya karakteristik tersebut yang akan dijadikan sampel untuk diteliti. Kemudian adapun alasan mengapa pengambilan sampel merupakan kepentingan utama bagi periset, yaitu yang pertama mungkin hanya satu-satunya jalan, yang kedua pengambilan sampel dapat menghemat biaya, yang ketiga pengambilan sampel dapat menghemat waktu yang dibutuhkan. Jadi ketika ada perbedaan jumlah sumber daya di berbagai daerah, kemudian maka akan membutuhkan waktu yang cukup banyak ketika populasi yang akan dijadikan sampel itu banyak. Kemudian yang terakhir yaitu ketika periset sudah mendapatkan sampel dari populasi, dari karakteristik yang dimiliki populasi, maka itu akan dilakukan langkah-langkah yaitu yang dinamakan desain sampling. Yang pertama yaitu mendefinisikan populasi, yaitu populasi target merupakan objek yang memiliki informasi dan dicari peneliti digunakan untuk dijadikan kesimpulan. Yang kedua, menentukan kerangka sampel, yaitu merupakan bagian yang representatif dari target. Yang ketiga, seleksi teknik sampling, yaitu peneliti memutuskan untuk melakukan pendekatan tradisional. Seperti contohnya yaitu ketika kita akan melakukan penelitian di suatu daerah, ya, mungkin eh, kita mendekati orang-orang yang ketika diajak bicara itu yang enak, yang banyak memberi informasi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu langkah yang keempat, menentukan ukuran sampel. Banyaknya jumlah elemen yang dimasukkan ke dalam penelitian merupakan ukuran sampel. Kemudian dan langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan proses sampling. Untuk melakukan proses ini harus menggunakan spesifikasi yang rinci mengenai bagaimana keputusan desain sampling yang berhubungan dengan populasi, unit sampling, dan teknik sampling. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan sampel dapat meningkatkan ketepatan yang lebih tinggi. Maksudnya untuk mendapatkan ketepatan yang lebih tinggi yaitu untuk seluruh populasi itu dapat diperoleh melalui sampel yang terbatas. Apabila ketika melakukan survei dengan anggaran yang terbatas atau memiliki dana yang terbatas, maka setiap populasi akan mendapat pertanyaan yang tidak mendalam ataupun secara spesifik. Untuk mencapai sampel yang disebut memiliki sifat representatif, yaitu harus memiliki dua cara ataupun dua teknik, yaitu yang pertama non probability sampling dan probability sampling. Buat non probability sampling sendiri, yaitu peneliti bisa sesukanya untuk memutuskan elemen ataupun populasi yang karakteristik yang dimiliki populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel, yaitu contohnya kemungkinan seseorang itu dipilih untuk dijadikan anggota sampel secara tidak diketahui oleh orang tersebut, karena dalam teknik ini terlalu percaya terhadap pendapat pribadi peneliti untuk memilih elemen-elemen tersebut. Kemudian buat yang probability sampling, yaitu sampelnya diambil secara acak. Jadi periset harus lebih mengetahui teknik di mana dapat memilih sampel untuk setiap unit dalam populasi. Jika setiap unit dalam populasi diberi suatu angka yang berbeda, suatu roda yang seimbang, sempurna dengan angka-angka terhadapnya paralel dengan angka dari populasi dapat dibangun dan hasil pemutaran dicatat. Definisi skala sendiri yaitu perbandingan antar kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Nah,
Apabila menggunakan data interval dan data rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal, maka menggunakan statistik parametris atau bisa dikatakan statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data bisa diperjelas lagi, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris ini harus memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika mengambil populasi yang bebas distribusi dengan analisis menggunakan data nominal dan ordinal, maka proses analisis menggunakan statistik non-parametris atau statistik yang didasarkan pada distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Ini skala. Menurut Ridwan 2015 terdapat 4 jenis-jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala normal atau data diskrit bisa diambil intinya yaitu skala yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongan yang bersifat diskrit dan saling pilah. Nah, dalam statistika sendiri banyak variabel dalam penelitian sosial yang menggunakan skala nominal ini, seperti asal sekolah, jenis kelamin, tempat lahir. Dari skala nominal ini juga, menurut jenis kategorinya atau fungsi, bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik lainnya. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan lainnya. Berdasarkan nama predikat, bisa diambil contoh, misalnya jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Nah, dari sini angka hanya berfungsi sebagai label dikarenakan kategori tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Dari contoh tersebut, kita tidak bisa mengatakan perempuan 2 kali dari laki-laki dan kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1 atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Yang dimaksud kode di sini adalah angkanya itu sebagai pembeda atau label antara kedua subjek tersebut. Skala ordinal yang mana intinya ini yaitu skala yang didasarkan pada ranking atau urutan atau data yang berbentuk berjenjang atau peringkat dari jenjang bawah sampai jenjang tinggi maupun sebaliknya. Contohnya sendiri itu adalah jika peringkat 1 maka kan nilainya atau poinnya itu 100 hingga berlanjut sampai yang terbawah, yaitu jika peringkat 4 maka poin atau nilainya 70. Jadi dalam skala ordinal ini ditentukan pada ranking atau urutan yang mana dimulai dari yang atas hingga bawah dan poin atau nilainya itu ditentukan oleh masing-masing. Bisa diambil contoh guru ketika pengambilan rapot itu mengasih nilai 100 untuk peringkat 1 dan nilai 70 untuk peringkat 4. Jadi seterusnya begitu. Skala interval yakni skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya, mempunyai bobot yang sama atau data yang memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai mutlak atau nilai nol. Bisa diambil contoh yaitu dimulai dari keterangan jika sangat baik maka poin atau nilai adalah 5. Terus berlanjut sampai bawah, jika keterangannya itu buruk sekali, maka nilai atau poinnya itu 1. Nah, yang dimaksud nilai mutlak dalam skala interval di sini adalah suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Nilai mutlak dari nomor tidak pernah negatif. Dalam contoh tersebut terlihat tidak ada nilai 0 atau mutlak, maka dapat dikatakan sebagai skala interval. Skala rasio yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama atau data yang memiliki jarak yang sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Bisa dilihat dalam contoh tersebut
terdapat nilai nol atau nilai absolut, namun nilai nol tersebut letaknya berbeda-beda, ada yang di kiri, di tengah. Mengapa bisa terjadi tersebut? Dikarenakan nilai absolut menggambarkan jarak nomor di baris nomor dari nol tanpa mempertimbangkan jumlah dari arah mana nol terletak. Dalam contoh tersebut juga terlihat jarak kanan kiri dan data yang memiliki jarak yang sama mulai dari barisan yang pertama hingga barisan yang ketiga dalam contoh tersebut sangat terlihat sama rata dan terkesan rapi. Dalam skala sendiri mempunyai tipe pengukuran ada dua. Nah, yang pertama itu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Nah, skalanya itu ada beberapa contoh. Untuk skala sikap sendiri ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, rating scale, skala Thurston. Nah, yang dimaksud dengan skala Likert ini adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Yang Goodman itu merupakan skala kumulatif atau sebuah item bergabung dengan item lain atau skor yang dipakai untuk membedakan responden. Jika seseorang menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, maka seseorang tersebut akan mengiyakan pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Untuk skala semantik diferensial merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub. Misalnya itu panas dingin, tidak ramah, ramah, dan sebagainya yang tersusun pada satu garis kontinum atau yang disebut garis untuk menganalisa, mengukur, menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan variabel yang diteliti sesuai instrumen yang digunakan. Lalu ada rating scale. Nah, rating scale ini digunakan untuk mengukur sikap, gejala atau fenomena sosial, misal ekonomi, kinerja dosen dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu Thurston. Dalam skala ini itu responden diminta untuk memilih pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Lalu tipe yang kedua itu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Nah, skalanya itu ada untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau sosial, kemasyarakatan, kondisi rumah tangga, dan lain-lain. Nah, skala untuk mengukur status sosial ekonomi ini digunakan untuk dapat menghasilkan sampel kedudukan seseorang atau individu di lingkungan atau lingkup sosial berdasarkan kedudukan, jabatan, tingkat pendidikan atau pendapatan dalam suatu kelompok serta masyarakat yang membedakannya dengan orang lain. Nah, yang kedua itu kenapa kok mengarah ke kemasyarakatan? Karena digunakan untuk mengetahui hal-hal atau sifat yang mengenai masyarakat, gimana masyarakat tersebut di dalam lingkup sosialnya. Lalu untuk kondisi rumah tangga itu, kenapa kok skala pengukuran digunakan dalam kondisi rumah tangga? Karena untuk dapat mengetahui kondisi di dalam maupun di luar yang dinaungi oleh keluarga atau suatu kelompok masyarakat di dalam lingkup sosial. Variabel merupakan adaptasi dari kata variable yang terdiri dari kata vary yang artinya differing in the size or degree atau jika sesuatu dikatakan various artinya beragam. Variabel dalam statistika adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sederhananya, salah satu hal yang menjadi fokus penelitian yang sifatnya bisa punya variasi tertentu yang kemudian bisa ditarik kesimpulan. Variabel dependen merupakan salah satu jenis variabel. Variabel dependen ini biasa disebut variabel terikat. Variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu jenis variabel berikutnya ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen.
Jenis variabel berikutnya ada variabel moderator. Variabel moderator ini merupakan variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara independen dan dependen. Jadi bisa dikatakan variabel moderator ini seperti pihak ketiga antara variabel independen dan variabel dependen. Yang berikutnya ada variabel intervening. Variabel ini secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan terkait, sehingga variabel bebas dan terkait tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Jenis variabel berikutnya ada variabel kontrol. Variabel ini variabel yang dikendalikan secara konstan sehingga variabel independen dan dependen tidak terpengaruh oleh faktor lain. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran. Lalu ada contoh lainnya, seperti pengaruh mind map terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari pengetahuan awal siswa SMA Negeri Sukamaju. Sebagai gambaran, ada dua kelas, kelas 10A dan kelas 10B. Pada kelas tersebut diberi materi yang sama, namun guru yang berbeda. Di kelas A diberi mind map, sedangkan di kelas B tidak diberi mind map. Lalu sebelum materi diadakan pretest, setelahnya baru masuk ke materi dan kelas A diberikan mind map. Setelah materi diberikan, diadakan post-test untuk mengetahui seberapa jauh siswa mampu memahami suatu materi. Apakah nilainya lebih bagus kelas yang diberi mind map atau kelas yang tidak diberi mind map? Dari gambaran tersebut dapat dilihat mana yang termasuk variabel dependen, independen, moderator, dan kontrol. Yang pertama, variabel kontrol di sini adalah variabel yang dibuat sama dalam kondisi kelompok yang berbeda. Dalam kasus ini, variabel kontrolnya adalah guru dan tingkatan kelas juga materi pelajaran. Hal tersebut dibuat sama agar terlihat jelas pengaruh mind map terhadap prestasi belajar. Lalu variabel bebasnya adalah mind map, sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar. Variabel moderatornya adalah pengetahuan awal, yakni yang menjadi orang ketiga antara mind map dan prestasi belajar.